Orang training berapa bulan sih biasanya? 3 bulan, sebulan. Maksimal 4-5 bulan lah. Iya, ya, maksimal. 3 bulan aku biar 3 bulan jadi Aku IPS. setahun, tol. Dan Tol sendiri juga baru tahu. Bener setahun, Pak. Setahun training. Setahun training tanpa digaji, anjir. Ya apa sih Gat, cara nisok kita bersenang-senang gitu? Ini pertanyaan kayak cilik sih sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Tapi Aku ketika juga di bingung, usia-usia kita ditanyakan kayak gini kayak angel ya. Tapi yang aku percaya bahwa jodoh mati rezeki itu di tangan event organizer, bro. Sesi yang kedua Mas Jagat. Ini lebih ya lumayan personal lagi. Rodo-rodo personal lah. Gak lumayan personal, ancamannya personal kayak ini. Enggak, apalagi kan kita tahu semua teman-teman penyiar kalau di dunia radio pasti tahu ayahnya Mas Jagat adalah Kang Denny Saha. Betul. Wong lawas radio iki jenenge radio iku one adalah Denny Saha. Iya. Iki anak set up banget iki. Iya kan. Iki anak set up banget iki semua. Denny Saha. Aku ajarin bahwa aku pengen set up. Gendeng aku aja tas belajar. Aku gak ada apa-apa nih. Tapi kan Kang Denny kalau sepengetahuanku memang sangat keras ya. Bukan keras artinya kayak sangat saklek gitu loh. Iya, straight banget. Beliau menjalani hidupnya dengan sangat live. Tidak peduli anaknya bahkan, iya kan? Maksudnya, tapi apakah beliau role modelmu kan? Ya, Iya. meskipun aku nggak kalau ngomongin role model aku nggak bisa ngikutin ya karena memang sesaklek itu Sesakti itu loh. sedisiplin itu. Sedisiplin itu. Benar. Bahkan kalau dari tadi obrolan kita sebelumnya, Kang Denny pun juga tidak memudahkan langkahmu di dunia radio, malah menutup kamu untuk jangan masuk ke dunia radio kan? Betul. Tapi kamu akhirnya masuk, bahkan kamu pengen masuk ke radio lagi, kamu harus izin, bukan izinnya ke Kang Denny, tapi izin ke pemilik radio. Betul. Dia memang sesaklek itu sih orangnya. Karena sekarang kan Jagat ini berada di sebuah radio di mana Kang Denny adalah program director ya. Betul. PD, operational manager, OM malah ya. OM ya? OM. Operational manager. Jadi ya general manager lah. General manajernya. Tapi tidak semudah itu untuk memasukkan kamu ke radio juga. Iya, sangat-sangat saklek sih sebenarnya. Makanya Kok mungkin iso ya, Bapak sedisiplin itu ya? Iya, karena bapak saya bukan Mulyono ya. Betul. Mulyanadi, namanya Mulyanadi, Denny Mulyanadi. Oh, beda. Serius. Oh, pantes. Bagus, cocok jadi presiden. Iku sing cocok jadi presiden, Gat, malah Gat. Tapi bagi ya, sesaklek itu sih. Mungkin orang, gara-gara bapak enang radio. Ya, fun fact-nya memang seperti itu. Bahkan sebelum saya masuk ke dunia radio itu, radio pertama ya di IBS pada waktu itu. Bapakku nyuruh untuk melamar di radio yang lain. Sama seperti yang kita ngobrolkan tadi ya. Coba ini ada radio yang buka lowongan. Ngelamar ke sana dulu. Aku nggak punya basic apapun, Pak. Di dunia radio pada waktu itu. Kamu pengen coba ke radio tadi? Cobain ke sana dulu. Ya, ojo nang radio. Logikanya iya. Ojo nang radio kalau kayak gini. Kok aku cek elek, Pak. Nang radio ku lapo? Kan bahasanya kan ngono kan bahasanya kan. Iya. Dan ternyata memang aku tidak diterima di radio itu gitu. Bahkan ketika kamu ke radionya tempat ayahmu bekerja, itu pun fun fact-nya kamu nggak digaji. Betul. Jadi ya ini mungkin yang tidak ditahu banyak orang ya. Aku sopo ya banyak orang. Tapi teman-teman sendiri juga nggak tahu. Jadi waktu itu di radio pertamaku selama kurang lebih 1 tahun. Orang training berapa bulan sih biasanya? 3 bulan, sebulan. Maksimal 4-5 bulan lah. Iya. Ya, maksimal. 3 bulan aku biar 3 bulan jadi Aku IPS. setahun, tol. Dan Tol sendiri juga baru tahu. Bener setahun, Pak. Setahun training. Setahun training tanpa digaji, anjir. Anjing itu maksudnya. Padahal bapakmu adalah operational manager di radio itu. Ibaratnya kan seperti itu toh. Harusnya kan mudah ya. Iya. Tapi enggak ini. Enggak. Tapi itu memang benar karena memang bapakku merasa bahwa kamu belum siap di industri ini. Dan aku harus mempersiapkan itu pada waktu itu sama mendiang Rudy Electric sama Rudy Electric ya, yang sekaligus mentor juga buat aku pada waktu itu. Rudy Electric masuk, terus kemudian Rudy Electric juga mentornya si Okto pada waktu itu. Aku angkatannya Okto after beberapa bulan, aku masuk juga. Yang aku mikir, wah oke nih kayaknya, karena aku circle-nya udah penyiar ya kan, paling 2 bulan udah bisa kerja gitu kan. Setahun cok, gak dibayar cok, anjing. Dan aku bisa apa tol? Kayak bisa apa?
Tapi karena nggak tahu, setahun mungkin nggak kerasa apapun ya. Jadi aku maksudnya bener-bener main sama teman-teman. Training pada waktu itu couple sama mendiang Rudy Electric, sama lama Rudy Electric, sampai Okto. Couple terus setahun nggak kerasa, Pak. Setahun aku nggak dibayar. Nah, sebagai anak, ada nggak hambatan ketika kamu ngerasa bahwa bapakku ini dengkote radio loh? Karena mental mungkin yang dibentuk sama bapak pertama ya. Mentalku sebagai seorang penyiar, meskipun iya, ini loh. Orang baik itu kan tidak akan mungkin semena-mena, Pak, menempatkan seseorang. Ibaratnya, aku bukan gimana ya, ngerasa bahwa bapakku adalah orang yang jelas pasti baik banget. Aku menempatkan anggota keluargaku pada satu perusahaan, ya gak iso semena-mena, Pak. Bapakku tuh kayak ngono. Kenapa itu aku akhirnya dipersiapkan selama setahun, kon tak ajar, kon gendeng, kon nggawa jenengku, Pak, nang kene, Pak. Itu, mental itu yang dibentuk. Pada akhirnya membuat aku ya sampai sekarang seperti ini. Mental, bro, mentality, bro. Tapi memang aku tahu Kang Denny itu orang baik banget. Kang Denny itu sangat baik banget karena aku ngerasa dulu waktu aku pernah siaran sama Zeya. Terus aku pernah bilang STMJ. Zeya nanya, "Apa tuh?" Aku tahu lagi nih, Cok. Terus aku jawab, "Sik tas metu jem marine." Kamu dipanggil ya? Panggil Kang Denny. Dan tahu kamu apa yang dilakukan Kang Denny? Apa? Karena orang itu saking baiknya ya. Kita diputerin lagi siaran kita. Diputerin lagi di ruang atas. Yeah. Dari komputer sebelah diputerin tes. Silakan dengerin. Aku ambil saya nang ruangan itu mendengarkan dan kami tertawa. Kang Denny tetap tidak marah. Kang Denny tetap tidak marah. Kayak lucu banget sih, aku ngerti banget aku. Kang Denny cuma bilang, kalian tahu apa yang harusnya tidak dilakukan. Udah gitu toh. Aku sampai, ya Tuhan, beliau ini luar biasa, Pak. Tahu waktu dia cerita kayak gini, aku bisa tahu gelagatnya dia tuh. Itu kalau lagi meeting atau mungkin dimarahi itu, tangannya itu selalu di tengah-tengah gitu. Iya nggak sih? Iya kan? Iya nggak sih? Kayak gitu ya? Dan aku ngeliat lagi, karena aku kan nyiapin musik pada waktu itu. Oh iya, Kang. Iya, Kang. Iya, Kang. Pedih bro Kang Denny, bro. Setuju kan? Tapi memang iyalah. Ya orang itu seperti itu, maksudnya. Tapi baik banget, maksudnya sangat kebapaan banget lah. Iya, aku sih ngerasa bahwa yang dibentuk pertama adalah mentalnya itu tadi. Sebagai seorang penyiar harus seperti apa. Nggak semena-mena untuk menempatkan. Maksudnya akhirnya ada kamu tak tempatkan di sini, kamu menghasilkan apa untuk perusahaan ini kan gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang. Sampai aku pun di M Radio ada bapakku juga ya. Kalau dibilang pemanfaatan ya jelas. Ngomongin pemanfaatan ya iyalah. Iya kan, jelas. Ya, normal, tapi kamu bisa memberikan sesuatu. Setidaknya itu, karena itu mental yang terbentuk bukan sekarang, mental yang terbentuk dari dulu. Dari radio yang lama dulu terbentuk. Kamu di sini kamu nggak iso semena-mena, Pak. Ada rules yang semuanya. Kalau kamu nggak baik yo tak kayak SP, jangan dibilang aku nggak pernah kena SP zaman dulu, Pak. Jangan musik director, iya kan? Aku musik director pada waktu itu. Cat udah tak buat, tapi nggak tak turunin ke bawah. Catnya gak nengisor, Pak. Di SP aku, demi Allah. Dipikir nang M Radio ke SP, aku sampai SP2 loh. Di M Radio SP2, demi Allah, tol. Sekarang ini? Iya. Sekali lagi dong. Sekali lagi. Oh, udah lama. Udah lama. Udah pemutihan. Berbuat baik ya kan. Ya pemutihan ya kan. SP2 aku. Jadi memang sekencang itu untuk disiplin. Nih kalau Bapak sekencang itu. Kalau kamu sendiri ngerasain privilege apa dari seorang penyiar kan? Banyak banget sih. Banyak banget. Apa? Salah satunya lah yang privilege yang menurutmu. Ya aku bekerja sebagai seorang penyiar, ternyata ada hal baik yang datang sama aku. Hal baiknya adalah seperti ini. Kalau privilege, wake Pak. Kepopuleran mungkin? Oh iya jelas. Iya pasti. Tapi karena memang ya radio adalah yang membentuk personal brandingnya toh. Jadi mau nggak mau itu adalah sebuah privilege yang didapatkan seorang penyiar. Yang aku mengakui bahwa dari radio, Pak. Kenapa mungkin ada beberapa orang yang mungkin sampai dengan usia senjanya di radio karena mereka ngerasa bahwa yang bisa untuk membuat orang tersebut tetap panjang jalan karirnya adalah radio.
MC. Ada orang MC sampai tua juga bisa loh. Iya. Iya kan? Iya. Tapi dia tetap siaran. Iya. Dia tetap personal branding, dia tetap memperkenalkan dirinya kepada khalayak banyak kayak gitu. Dari radio, Pak. Radio itu banyak hal. Menambah jumlah klien. Menambah jumlah pertemanan dari radio, Pak. Mungkin ada orang yang hari ini nggak mendengarkan radio, di saat aku mendengarkan enak ya kopi luwaknya. Enak kopi luwaknya. Di saat mendengarkan radio kemudian, oh ternyata Mas Jagat ini ngomongin soal A, kita kompeten nih. Wah kayaknya oke nih Mas Jagat. Mas kita ketemu yuk. Kamu kemarin ngomongin masalah ini dari mana? Dari radio. Ngomongin masalah ini kok kayaknya kamu kompeten banget. Kamu tahu tak jalurnya ini kemana. Dari mana? Radio kan. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Aku banyak mengerjakan hal yang tak kerjakan sekarang ini dari mana? Radio. Salah satunya kalau aku lihat kamu kan juga sebagai lead singer ya? Singer karaoke. Karaoke apa bahasanya? Karaoke. Lead karaoke kan ya? Kayak ngono-ngono kan ya? Iya, salah satunya itu. Itu juga dari radio. Dari radio, Pak. Oh iya? Dari radio. Tak kira pertemanan dari radio iya. ya. Jadi kayak ada event. Oh Mas Jagat penyiarnya M Radio, iya nggak sih? Mas Itol penyiarnya ini zaman dulu, yang diundang untuk datang dan ketemu dengan orang. Kalau mungkin aku tidak di radio, nggak bisa seperti itu. Bisa jadi nggak akan ketemu orang-orang ini, Pak. Makanya aku benar-benar cinta itu dengan radio itu bukan karena radio itu seperti ini, nggak, karena yang membuka jalan semuanya itu dari radio. Kalau aku sekarang dengan semua yang tak kerjakan sekarang ini loh ya, itu dari radio. Gat, awakmu dewe kan sebagai musisi, ngono kan? Iya kan? Karena basicmu adalah suka musik, terus habis itu kamu berkarir di radio, tapi di sana juga kamu juga berkarir sebagai musisi dengan bandmu. Ada berapa band dulu? Apa ya? Aduh. Sebelum. Yang pertama aku punya dadu zaman. Dadu. Karena anak-anaknya suka main dadu. Enggak, bukan. Karena mau cari nama, bingung. Mau ngopi, ini serius. Dadu tuh terbentuk gara-gara mau ngopiok. Aku ngomong, lah apa satu kopiok barang, ya kok judi ya. Apa sih kopiok dadu? Dadu aja kayak gitu. Yang biasanya kopi apa dadu. Wis kita namanya dadu aja, dadu akhirnya. Dadu band pertama. Dua Mahakita. Ketiga? Laupan Jaya. Laupan Jaya 1 berapa tuh? 168. 168 ya? Kamu banget gak sih 168 itu? Iliuva. Hah? Iliuva, bener lah iya, Laupan Jaya itu. Kok jenengnya Laupan Jaya? Kok bisa ada di Laupan Jaya itu? Aku kan punya toko dulu aksesoris. Iya, namanya Laupan Jaya. Aku iseng ke anak-anak. Kita buat kamu band. fetismu Cina ya? Berarti kan kalau aku ya apa gitu? Nah, Kak, white party cat aja. Tapi targetmu apa, Gat, sebagai seorang musisi? Untuk saat ini targetnya sendiri. Aku gak ngomongin target, Tol. Serius? Aku gak pernah berbicara soal target karena. Berarti kamu berkarya aja gitu? Ngomongin karya juga. Ya, aku bersenang-senang. Iki yang kita bicarakan tadi di luar. Dan ini yang tidak dimiliki banyak orang. Ya, serius, Gat, ini gak dimiliki banyak orang. Orang melakukan sesuatu untuk bekerja, orang melakukan sesuatu untuk uang segala macam, tapi dia lupa bersenang-senang itu loh. Iya gak sih? Dan kau bisa melakukan itu, ya apa caranya? Ya setelah melewati masa yang suram ya. Ya apalagi. Akhirnya keluar inner self Anda. Apalagi yang kita lakukan selain bersenang-senang. Laupan, ini ngomongin band kan ya? Iya. Laupan Jaya berdiri karena kita ingin bersenang-senang. Yang pertama itu tuh bersenang-senang dulu, ngomongin masa. Tapi tetap dalam konsep ya, Mas. Ya bukan target ya. Aku pengen sesuatu yang berbeda dari sebuah band. Aku ngomong ke anak-anak Laupan awalnya, ayo buat band bla bla bla. Namanya apa? Aku dulu punya toko namanya Laupan Jaya. Wah kayaknya seru nih. Dipakai nama band. Oke, pakai aja pakai. Sesimpel itu, Pak. Iya. Di usia tertentu kita akan menerima segala sesuatunya lebih sederhana sih, Kat. Iya gak sih? Di usia tertentu sak pantaran sama jaket, ya oke, akhirnya kayak gini, ya gampang lah. Di satu sisi aku kompor di situ ya. Wes yo, mari ini apa? Di sini kita buat materinya kita sepakati berapa yang untuk EP. Setelah itu buat video klip, fokus yang lain. Karena goalsku adalah di band ini bukan kita main dapat duit. Kita nggak gigs pun kita sudah dapat duit. Dari mana? Dari konten. Itu yang kita kerjakan sekarang.
Dan konten itu bersenang-senang. Gelagian ini mau gimana ya? Kapok. Warung makan sate kambing nang ngarep, Mas. Sate kambingnya enak nang ngarep kudu. Jadi konsentrasinya anak, karena kebetulan player bandnya anak yang asik mungkin ya. Asik maksudnya kalau diajak konten itu bahasanya ya banci tampil lah. Karena udah selama itu ada di industri musik. Gitarisku, kebetulan aku kan tersisa berdua ya saat ini ya. Long short story-nya kita sisa berdua. Gitarisku adalah manajernya Klanting. Singkat ceritanya bahwa apa yang kita kerjakan bersenang-senang ini menghasilkan sesuatu, ibaratnya ngono loh. Menghasilkan sesuatu dengan kita ada kontrak dengan satu brand, boleh nggak disebut brand minuman ibaratnya ya, distributor minuman yang melihat bahwa kita ada potensi untuk mengangkat brandnya dia. Tanpa unsur kesengajaan. Kita cuman menyuguhkan apa di Laupan Jaya, menyuguhkan kesenangan. Kita Iya, aku lihat aku lihat ini. kontennya Laupan Jaya, teman-teman. Laupan_Jaya ya. Iya, Bener Laupan Jaya 168. Gak pakai underscore. Nggak ada. Laupan Jaya 168. Terima kasih. Iya. Itu kontennya bener-bener kayak wah iki Gak sih, sampah banget. Enggak. Di luar sampah. Enggak, tapi aku melihat hal yang aku rindukan, kan. Apa tuh? Lepas. Ya. Aku merindukan itu, Pak. Kayak aja kan iki wong-wong loro iki bener-bener swantai menghadapi apapun yang kalian ada. Betul. Kalian bener-bener kayak, wes aku pengen jadi diriku sendiri, aku melakukan iki. Iya. Jadi kayak tidak berpikir, ya aku berpikiran soal bisnis jelas ya. Maksudnya band ini akan mengarah kemana. Ada yang berpikir itu, kamu atau Aku berpikir bisnisnya bahwa okay. aku nggak pengen band ini nunggu main untuk menghasilkan uang. Ada hal yang lain. Tapi tetap basicnya adalah bersenang-senang. Dan ternyata partnerku ini gelem banget untuk yang aku nggak tahu nih hasilnya akan apa. Cuman aku yakin bahwa di dalam sini akan menghasilkan sesuatu. Bener, Pak. Per tanggal 1 Oktober, kita kontrak dengan nominal yang anggap mungkin masih sekarang nominal yang belasan juta. Iya, lumayan banget. Untuk band yang tergolong baru. Iya, lumayan kan? Itu lumayan, bagiku lumayan. Ya lumayan kan? Lumayan lah. Iya toh. Baru bro, maksudnya itu kan baru. Dan brand ini melihat potensi yang ada di dalam ini. Ya brand ini melihat potensi yang ada di dalam band ini. Karena pada akhirnya band ini bukan sekedar band tapi brand. Yang tak buat di Laupan ini adalah brand, bukan band. Untuk aku perkenalkan bahwa ada potensi lain di industri musik selain sekedar karya doang. Karya, Pak. Kamu juga ngeband. Iya toh, awakmu ya sempat ngeband kan. Tapi band anu tok, band cafe. Sama aja tetap ngeband itu ngerti notasi dan yang lain-lain kan. Kalau kita buat karya dalam sebulan kita buat 50 bahkan 100 kasaran aja sangat-sangat bisa. Tapi perlakuan untuk karya ini apa ya, menunjang. Kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan apa yang sedang berkembang saat ini, yaitu adalah dunia digital kan. Otomatis hubungannya dengan konten. Itu yang tak kerjakan di Laupan. Aku pengennya cuman gini lah. Teman-teman ini datang ke studio, sekedar latihan, kita tik, kamu pulang bawa uang 100-200 ribu gak masalah. Lumayan. Nah bagiku udah cukup. Iyalah. Gak masalah. Jadi goalsku adalah, iki sandang pangane wong akeh. Aku gak melihat bahwa ini akan menghasilkan puluhan juta, enggak. Ya ngikutin aja. Sampai akhirnya kita dapat brand sendiri yang masuk ke kita kontrak short term 3 bulan dengan nilai yang belasan juta, itu udah yang iki lo goalsnya ada, Pak. Kita kerjakan kurun waktu kurang dari setahun loh itu. Oke, berarti kamu menjadikan sebuah band ini nggak hanya sekedar berkarya aja, tapi juga bisa konten dan yang menjadi sebuah brand. Bukan band aja, brand. Iya, Pak. Di usiaku yang 18 dan ini berawal berdasarkan semua pengalamanmu dulu ketika kamu pernah buat band dan segala macam itu. Betul itu. Jadi kayak aku nggak mau menyanyiakan waktuku lagi lah. Aku harus konsisten aja untuk. Nggak pengen nasional, ngono nggak. Maksudnya kayak rezeki itu, Pak. Itu rezeki. Itu bonus Pak. aja. Mau nasional, mau internasional itu rezeki semuanya. Bonus ya. Sekarang bersenang-senang dulu lah. Tapi konteks bersenang-senangnya positif ya. Maksudnya ya pengennya goalsnya di band ini adalah siapa aja yang ada di sekitar kita itu pulang bawa uang lah. Pertanyaan terakhir aku untuk segmen kedua, kan? Anjir. Aduh. Enak kan? Kamu sih tadi pesennya bukan luwak. Kamu pesennya yang luwu. Pertanyaan terakhir, Gugat. Kamu senang melakukan apa yang kamu lakukan sekarang nggak?
Suka sekali. Alhamdulillah suka. Apa yang bikin kamu suka? Apa yang bikin kamu suka? Kayak bersenang-senang kali ya. Faktor itu ya. Faktor itu karena mungkin dari yang kemarin-kemarin bukan berarti yang kemarin-kemarin tidak bersenang-senang ya. Ya. Cuma benar-benar yang sekarang ini aku bisa melakukan hal yang mungkin tidak orang lain bisa lakukan. Mungkin seperti itu ya. Benar, secara waktu. Ya. Secara pikiran apa? Ide dan segala macam. lain-lain. Ya aku sangat senang sekali dengan apa. Ya apa corone isok bersenang-senang kan? Iku banyak orang yang lupa loh kan. Ya apa corone isok bersenang? Serius, iki pertanyaan simpel. Iya gak sih pertanyaan? Itu pertanyaan dari dalam hatimu sendiri kan? Iya kan? Iki pertanyaan dari dalam hati. Karena aku ngerasa saiki apa sing tak lakukan iku harus aku berpikir kayak aku nanti akan seperti apa ya? Ada keraguan, banyak keraguan ngono. Ya apa sih gak corone isok kita bersenang-senang gitu? Ini pertanyaan kayak cilik sih sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Tapi Aku ketika juga di bingung, usia-usia kita ditanyakan kayak gini kayak angel ya. Tapi yang aku percaya bahwa jodoh mati rezeki itu di tangan event organizer, bro. Bangsat. Tuhan Yang Maha Esa kan mengatur semua. Ya. Aku sih percaya bahwa kita dihidupkan di dunia itu tuh untuk bahagia sebenarnya. Tapi kita memilih jalan membuat kita tidak bahagia. Oke. Ada hal-hal yang sebenarnya kita pilih sendiri itu, Iya, yang membuat kita tidak bahagia. Iya. Padahal kita dihidupkan untuk bahagia. Makanya berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mungkin aku siku. Jadi apa yang karena aku mengerjakan dengan bahagia itu aja. Apa tadi pertanyaannya? Caranya bersenang-senang. Caranya bersenang-senang. Ya membiasakan diri melihat segala sesuatu yang ada di depan. Peluang itu bersenang-senang, Pak. Nih, apapun ya. Aku sama Itol udah berapa lama nggak ketemu? Terakhir itu di kontak-kontakan suwe. Noah pada waktu itu ya. Iya. Konser Noah di Kon MC. Westin ya. Bener. Ya, MC kan berapa ketemu. Udah habis itu hilang, Pak. Iya. Kemudian ketemu lagi di momen sekarang ini ketika semuanya aku sudah tahu carut marut hidup. Betul. Ngapain kok aku ditemuin sama Itol lagi? Iya, aneh banget. Aneh kan? Aneh banget. Bagiku aneh. Tapi aku nggak pernah mengatur. Nanti ini dari Itol nih bisa gini. Bodoh amat, aku pengen ketemu dulu. Ngobrol sih. Bersenang-senang nggak? Bersenang-senang dong. Iya. Tanpa ada tendensi apapun di dalam itu. Selebihnya kalau memang ada pun itu memang jalannya Tuhan, Pak. Iya. Kalaupun aku kesini hari ini, di tengah jalan kemudian, bila ada apa-apa, ya aku nggak ketemu sama Itol, Pak. Nyatanya aku ketemu, berarti ada sesuatu yang mungkin direncanakan Tuhan, yang jalurnya dari sini. Iya. Nah, aku kok yang ngono. Jadi semua Entah kapan itu. itu. Pokoknya gini, nggak ada maksud apa-apa, Iya. bersenang-senang aja. Jadi apa yang di depan kita buat bersenang-senang, apapun itu. Pokoknya jangan jadi orang jahat. Yang nggak bersenang-senang itu kan orang yang jahat, Pak. Iya nggak sih? Iya nggak? Ada niat jahat sih mungkin ya. Iya. Wah, ketemu kita manfaatkan nih. Iya. Nggak jadi apa-apa. Akhirnya nggak fun, Nggak nggak seru di dalam. Kalau aku ketemu, gak ada tendensi, Pak. Datang ngobrol, kita ngopi, seru-seruan di depan, hai. Sampai kita podcast ya kan. Mungkin itu yang membuat aku bersenang-senang itu. Jagat Mahagita Suara, teman-teman. Terima kasih Jagat. Aku yang terima kasih banyak. Kita masih ada satu terakhir, Oh, iya. adalah challenge di segmen yang ketiga. Gila, ini challenge, tak kasih tahu, challenge ini nggak ada di dalam rundown-nya, nggak ada loh. Cuman kurang ajar. pertanyaan jawab cepat kok, jawab cepat. Oke.